Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Duk In Altum, dalam channel KIKAT, Katekese Iman Katolik. Pertama-tama terimalah salam manis saya dari kota Ambon Manise untuk Anda sekalian. Oke, para sahabat sekalian, dalam bagian pertama tentang perkawinan campur, saya sudah menjelaskan sampai izin yang dikeluarkan oleh ordinaris wilayah dalam beberapa keuskupan ada pada diri uskup untuk melangsungkan pernikahan beda gereja. Setelah izin itu diberikan kepada pastor paroki supaya diteruskan kepada pasangan itu, maka ada beberapa pertanyaan yang muncul. Yakni pertama, apakah dalam persiapan atau pembinaan perkawinan pihak non-Katolik harus dilibatkan? Pertanyaan kedua, di manakah pernikahan beda gereja itu harus diteguhkan? Ketiga, siapakah yang meneguhkan pernikahan campur atau beda gereja itu? Dan keempat, dengan cara atau format seperti apakah perayaan perkawinan itu dilangsungkan? Oke, baiklah, kita akan menjawab satu persatu. Jadi dalam nomor kanon 1125 nomor 3 ditegaskan di sana tentang pentingnya atau keharusan pasangan non-Katolik dia mengikuti persiapan perkawinan. Saya membaca untuk Anda. Kanon 1125 nomor 3. Kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki esensial perkawinan yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya. Ini berarti persiapan dan pembinaan kedua pasangan secara Katolik itu menjadi keharusan. Pertanyaan lanjut adalah mengapa di sana ada keharusan? Jawabannya adalah supaya pihak non-Katolik itu ketika dia menikah dengan pacarnya yang adalah Katolik, karena ini adalah nikah beda gereja, maka non-Katolik itu dia mengetahui tujuan dan ciri hakikat perkawinan Katolik. Bahwa kalau menikah dengan orang Katolik, maka tujuannya adalah demi kesejahteraan suami istri, kebahagiaan, terbuka terhadap kelahiran anak, dan tentunya pendidikan anak harus diperhatikan. Demikian juga perkawinan Katolik itu antar dua orang dibaptis karena dua orang ini dibaptis. Walaupun satu dibaptis di Katolik, satu di luar Katolik, Kristen lain. Tapi karena baptisannya sama, maka keduanya akan disebut sebagai perkawinan sakramental. Oleh Kristus diangkat menjadi perkawinan sakramental bagi orang-orang yang dibaptis. Dan ketiga tentunya, supaya pihak non-Katolik ini mengetahui ciri hakikat perkawinan Katolik, yakni bersifat monogam, satu dengan satu, supaya tidak ada perselingkuhan di sana atau ada poligami di sana, dan indissolubilitas atau tak terceraikan, hanya maut yang memisahkan. Jadi kalau sudah menikah ya dengan orang Katolik seperti itu, sampai maut memisahkan, tidak ada yang namanya perceraian dalam gereja Katolik. Jadi itu pentingnya persiapan perkawinan yang melibatkan atau diikut sertakan di dalamnya adalah pihak non-Katolik. Itu pertanyaan pertama. Dan penjelasan untuk pertanyaannya. Nomor 2, di manakah perayaan perkawinan dilangsungkan? Kitab Hukum Kanonik menganjurkan bahwa perkawinan selalu dilakukan di gereja paroki. Di gereja paroki. Di mana pasangan itu menjadi anggota paroki tersebut. Oke, di sini yang meneguhkan perkawinan itu adalah uskup, pastor, atau diakon,
atau imam lain yang diberikan kewenangan oleh pastor paroki. Ini soal delegasi. Nanti tentang ini kita bahas lagi di kesempatan lain. Jadi ketika dilakukan oleh romo paroki, pertanyaannya muncul adalah, apakah pihak Protestan, misalnya pendeta, bisa datang untuk hadir dalam perkawinan beda gereja itu? Karena ini demi alasan ekumene. Pertanyaan lanjut adalah, apa saja peran yang bisa dimainkan oleh pendeta ketika dia datang dalam perkawinan campur beda gereja? Maka dalam bagian liturgi, ritual perkawinan, dimungkinkan. Kemungkinan itu adalah pertama, pendeta, dia bisa berkhotbah, bisa. Dia bisa doa umat atau doa syafaat, sangat bisa. Dan ketiga adalah dia juga bisa doa penumpangan tangan setelah pernikahan. Dalam 3 momen itu pendeta bisa melakukan. Tapi di sini yang dilarang adalah dalam kesepakatan nikah atau pertanyaan tentang kesepakatan nikah, maka di situ tidak diizinkan 2 pelayan bertanya sama-sama, tidak bisa. Hanya pastor yang diizinkan atau orang pihak Katolik yang memberkati pernikahan itulah yang diizinkan ketika menanyakan kesepakatan nikah dari pasangan. Karena ini demi keabsahan perkawinan. Para imam atau diakon atau uskup yang meneguhkan perkawinan itu, dia adalah saksi atau utusan atau petugas resmi gereja yang menanyakan kesepakatan nikah dari pasangan, yang menerima pernyataan mereka atas nama gereja. Dan ini demi keabsahan. Karena itu di titik ini Bapak Pendeta tidak bisa melakukan. Lalu bagaimana dengan dari pasangan sendiri? Pasangan ini meminta bahwa, saya sudah persiapan di perkawinan Katolik, di gereja Katolik, maka saya harus menikah di gereja Protestan oleh pendeta dan lain sebagainya dengan cara Protestan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kitab hukum kanonik memberikan ruang bagi itu? Oke, dalam kanon 1127 nomor 2 paragraf 2 diberikan kemungkinan itu. Kemungkinannya adalah jika terdapat kesulitan-kesulitan besar untuk menaati format kanonik, ordinaris wilayah dari pihak Katolik berhak untuk memberikan dispensasi dari format kanonik itu dalam tiap-tiap kasus. Sebelum kita menjawab, saya perlu menjelaskan tentang apa itu format kanonik. Format kanonik yang dimaksudkan oleh gereja di sini adalah ketika perkawinan itu diteguhkan oleh satu petugas gerejani atau delegasi resmi gereja dalam diri imam, uskup, atau diakon, dan dihadiri oleh atau disaksikan oleh 2 orang saksi. Harus 2 orang saksi. Tapi saksi ini karena dia tidak sama dengan wali baptis dalam pembaptisan. Kalau di pembaptisan kan harus Katolik. Kalau di perkawinan tidak harus Katolik. 2 orang saksi ini bisa dari agama lain atau dari agama yang berbeda. Karena mereka demi untuk memenuhi tuntutan hukum yuridis dari perkawinan itu. Mereka menjadi saksi resmi. Oke, jadi ini adalah format kanonik. Jadi perkawinan Katolik itu menjadi sah kalau dirayakan dengan format kanonik seperti tadi. 1 orang petugas resmi gerejani dan 2 orang saksi. Itu yang disebut format kanonik. Dalam kasus di mana ada kesulitan besar karena pihak non-Katolik mereka memaksakan, bahkan mereka menganggap itu mereka punya hak sehingga harus diberkati oleh pendeta di gereja Protestan, maka tidak segampang atau tidak semudah Anda sudah mendapatkan izin untuk nikah bergereja, jadi sekarang dinikahi oleh pendeta. Tidak. Ada syarat kedua yang harus pasangan mengurusnya, yakni yang disebut sebagai dispensasi atas format kanonik.
Kalau dispensasi dimintakan, jadi tadi sudah ada izin untuk nikah beda gereja, sekarang mau dimintakan lagi dispensasi atas format kanonik supaya nikah beda gereja ini bisa dilakukan di gereja Protestan oleh pendeta dengan cara Protestan. Jadi kalau format kanonik itu sudah diberikan dispensasi atau dispensasi sudah diterima, maka lalu perayaannya dilakukan di gereja Protestan oleh pendeta dengan cara Protestan. Pernikahan ini setelah dilakukan, maka dia juga menjadi pernikahan yang sah. Karena di sana sudah ada izin nikah beda gereja. Yang kedua adalah dispensasi atas format kanonik. Jadi dengan sendirinya, pertanyaan bahwa apakah nikah yang dilakukan oleh pasangan beda gereja di gereja Protestan dengan cara Protestan sah atau tidak sangat tergantung dari ada tidaknya dispensasi dari otoritas gereja, ordinaris wilayah, gereja Katolik. Pasti ada banyak pertanyaan lain menyangkut ini, perkawinan campur ini. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, maka saya kira cukup sekian penjelasan saya untuk serial kedua perkawinan campur. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dalam katekese berikutnya.